Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton. Waalaikumsalam gitu, penonton jawab dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya penontonnya. Nah jadi begini ya penontonnya. Saya akan mau membahas nih penonton. Eh apa saja katanya pertanyaan-pertanyaan ya yang di dalam komentar yang belum sempat saya balas. Saya balasnya di video saja ya penonton ya. Balasnya di video saja, tidak membalas satu persatu di dalam komentar. Tapi mohon maaf nih sebelumnya penonton nih, saya kan istilahnya, saya nggak bahasa saya nih ya, bahasa saya ini istilahnya nggak, apa ya, nggak beraturan. Karena ya maklum lah ya penontonnya, saya mana aslinya asli di kampung penonton, asli kampung. Jadi orang kampung, lagi kebetulan aja jadi YouTuber. Jadi aslinya asli kampung, bahasanya juga belum tertata rapi, dan bahasa Indonesia pun belum tertata rapi penonton, seperti itu. Tapi ini juga saya membuat mesin es juga lagi kebetulan aja saya penonton. Lagi kebetulan dikasih istilahnya dikasih apa namanya ya? Dikasih kebisaan untuk bikin mesin es. Nggak tahu, saya juga nggak tahu kenapa, gitu kan ya. Nih, jadi itu ya penontonnya, maklum ya. Jadi mohon dimaklum karena saya hidupnya di kampung penonton ya. Jadi yang pertanyaan yang pertama ya, apa saja katanya yang harus diperhatikan untuk membuat mesin es yang bisa tercepat katanya kan ya. Apa saja yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama satu, catat nih penonton nih. Satu, pipa kapiler penonton. Ya, pipa kapiler. Langsung saja mengenai pipa kapiler. Pipa kapiler maksimalnya ukuran 70 sampai 80 penonton. 30, 70 dan 80 itu pun tergantung ukuran boxnya penonton ya. Seperti itu. Kalau box 220 liter menggunakannya 70 penonton diameternya ya. Oke, 70. Nah, itu yang harus diperhatikan penonton untuk pipa kapilernya. Dan yang keduanya, sirkulasi penonton, pompa sirkulasi air, ya. Nih, sirkulasi air jangan istilahnya apa ya namanya ya. Aduh, saya mah kacau kalau ngomong bahasa Indonesia ini. Jangan menyemburnya, jangan sampai salah penontonnya, semburannya. Semburan ke samping, semburan ke depan, semburan ke atas itu harus ada perbedaannya penonton ya dari kecepatan bekunya. Saya memakai semburannya yang menuju ke samping. Kenapa? Supaya airnya sebelum disemburkan sudah dingin dulu penonton. Kenapa saya menggunakan pasangnya di samping penonton seperti itu? Alasannya supaya air yang disemburkan sudah dingin baru disemburkan. Kalau dipasangnya di bawah, kenapa ada yang nanya ya, kenapa nggak di bawah aja untuk apa namanya, untuk pompanya? Yang pertama, kalau dipasang di bawah, itu nanti air sebelum dingin udah disemburkan penonton. Air sebelum dingin udah disemburkan. Kalau ditaruhnya di bawah ya, seperti itu ya penonton ya. Nah, jadi kapan dinginnya penonton seperti itu? Kapan cepatnya mau bekunya? Karena sebelum dingin udah disemburkan. Kan seperti itu penontonnya. Oke ya. Yang ketiganya. Ini dari tekanan freon penonton. Kalau penonton mau bikin sendiri, tekanan freonnya itu maksimalnya 25 PSI. Ya, PSI seperti itu penonton. Ya, maksimalnya. Karena tekanan, lihat aja penonton untuk tekanan freon kulkas itu kan maksimalnya 20 PSI ya, tergantung kompresornya juga, tergantung ukuran kulkasnya juga ya. Ada yang 20, ada yang 15, ada yang 10. Ya penontonnya seperti itu ya. Ini saya juga jadi istilahnya jadi YouTuber juga, saya malah kebetulan penonton karena saya dulunya kan berbagi terus ya.
berbagi di bidang pendingin dan ternyata ya jadi seperti ini gitu. Dan sampai sekarang pun saya harus berbagi juga karena konten saya konten berbagi kan gitu, seperti itu ya penontonnya. Dan berapa suhu yang harus disetting? Nah, seperti itu ya. Untuk suhu yang harus disetting di termostatnya penonton nih seperti ini ya, penontonnya. Seperti ini. Itu minimal 10 derajat Celcius ya, minus ya. Jangan 10 derajat tapi minus 10 derajat Celcius. Maksimalnya berapa? Maksimalnya 20 derajat Celcius. Itu pun tergantung dari desain dalam boxnya penontonnya. Tergantung lebar boxnya. Ini berapa untuk saya ini settingnya berapa gitu kan ya. Ada yang tanya kayak gitu. Si abang ini nyetingnya berapa bang? Kalau saya tuh nyetingnya minus 15 saja. Ya seperti itu penontonnya. Minus 15. Jadi setelah minus 15 ininya nih temperaturnya ya, suhunya. Duh, apa belepot saya mah ngomongnya. Suhunya minus 15 itu outdoor sudah mati ya, mati. Jadi saya mah ngomongnya apa ya namanya? Ya kayak gini, penonton aslinya juga kayak gini ngomongnya, bicaranya. Jadi mohon dimaklum aja lah penontonnya. YouTuber kampung penonton. Nah, seperti itu. Minus 15 ya penontonnya, minus 15 mati sendiri untuk outdoornya. Nanti setelah turun dari minus 15, setelah naik lagi suhunya ya, setelah naik lagi itu nanti outdoornya akan hidup dengan sendirinya. Ini mau dipanteng 24 jam juga nggak masalah ya, dipanteng 24 jam. Mau didiemin juga, mau dimatiin juga nggak apa-apa. Ini mesinnya aman ya penontonnya. Gitu. Nah, kelebihan dari mesin ini penonton nih, ya, saya kasih tahu nih kelebihan dari mesin ini. Walaupun misalkan ya matangnya ya belum matang misalkan nih, udah 1,5 jam belum matang misalkan ya. Terus ternyata mau tidur nih, ngantuk nih. Ya udah matiin aja penonton, matiin aja. Walaupun misalkan 70% lagi nih belum matang nih ya. 70% lagi si esnya ini di sini nih belum matang. Nggak apa-apa, tinggal tidur aja penonton, tapi ini dimatikan nih, dimatikan switchnya ya, cetrek, udah dimatiin. Nah, walaupun kondisi 70% belum matang si esnya di sini ya, si es di sini nih, itu besok pagi-pagi udah matang penonton, walaupun dimatiin di sininya. Itu kelebihannya penonton, ya, kelebihannya. Es yang ada di dalam walaupun mesin dimatikan, itu tambah matang. Coba sendiri penonton, silahkan coba sendiri. Jadi udah 70% nih, masih ada istilahnya masih belum matang banget ya gitu ya. Udah nggak apa-apa, tinggal tidur, matiin ini ya. Besok-besok matang sendiri, walaupun ini kondisi mati. Nah itu kenapa mesin ini lebih irit. Seperti itu penonton. Wattnya juga kan nggak nyedot wattnya kan ya, nggak nyedot listrik kalau dimatiin. Tapi di sininya matang penonton. Gitu. Itu kelebihannya penonton kalau mesin ini. Ya kan? Karena air di dalam ini ya kan, yang sudah mencapai suhu 15 itu nggak bakalan habis suhu 15-nya. Lama ya, mau naik, mau tingginya tuh lama naiknya suhunya. Seperti itu ya penontonnya. Jadi kata-kata saya kata-kata asli ya penontonnya. Aslinya saya seperti ini. Jadi ucapan saya tuh nggak dibuat-buat. Nggak dibuat-buat, memang saya kayak gini penonton. Oke ya. Seperti itu penonton. Oke ya. Jadi kelebihan seperti itu. Yang kedua, ini buat tampungan juga bisa penonton. Misalkan penampungannya udah habis nih, udah penuh nih penampungan esnya nih. Ya udah nggak apa-apa, bikin lagi aja di sini. Ya, bikin lagi di sini. Setelah itu, setelah misalkan udah 70% nih, udah matiin mesinnya. Besok-besok kalau tampungannya udah penuh, ini mateng, tinggal pindahin ke penampungan. Nanti besok tinggal pakai lagi, nyalain lagi. Kalau mau bikin lagi, seperti itu penontonnya. Ini kelebihan-kelebihannya. Tadi oke, ya. Cara-cara pembuatannya dan apa saja yang harus diperhatikan sudah saya terangkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat para penonton ya. Kalau ada kata-kata kesalahan dari saya mohon dimaklum saja ya. Oke ya.
mau dimaklum. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam multi channel Serang Banten. Sip.